Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Novel Hanin Humairo. Kita akan kembali teruskan novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku. Teman-teman, novel ini akan tayang setiap hari siang pukul 12.30 dan malam pukul 19.30. Jadi jangan lupa untuk mensubscribe, berikan like dan komentar supaya teman terus mendapatkan notifikasi saat saya memposting cerita berikutnya. Rida. Hari ini Yanti melangsungkan pernikahan dengan Mas Radit. Aku diminta menjadi salah satu bagian dari keluarga wanita. Katanya jadi adik atau kakak tak masalah. Aku tidak boleh mengurus apapun, hanya tampil di depan dengan dandanan cetar membahana. Pakaian, clutch dan sepatu senada warnanya sudah disiapkan. Begitu juga dengan Azka dan Azkia, mereka pun didandani bak pangeran dan putri kecil. Sejak bercerai, aku tak pernah merias wajah. Rasanya tak berselera saja. Yanti kadang protes melihat tampilan kusamku. Katanya meski tak berhias, rawatlah kecantikan yang dianugerahkan Allah ini. Aku sih mengiyakan tanpa melaksanakan. Karena kesal, akhirnya Yanti membelikan skincare untuk perawatan. Dengan terpaksa aku pakai juga seperlunya. Seenggaknya, dandanlah buat Mister Ganteng Afgan, Papi Azka dan Azkia, goda Yanti kala itu. Aku membalas candaannya dengan cubitan kecil. Dasar Yanti, kalau sudah kumat jahilnya selalu saja menghubungkanku dengan Mas Afgan. Saat ini hatiku masih beku. Rasanya kepercayaan pada lelaki sudah tak ada. Kalaupun benar di awal suka, tak jaminan kelak akan setia. Cukuplah Mas Adnan sebagai pelajaran. Pria yang dulu sangat mencintai, ternyata tak sanggup menjaga hati. Ia membuangku seperti pakaian tak layak dikenakan lagi. Jika Mas Afgan baik saat ini, Mas Adnan pun sangat baik saat dulu. Bahkan aku tak pernah berpikir ia akan berpaling. Tidak sama sekali. Pria itu lembut, penuh kasih sayang. Ia memenuhi apapun permintaan istrinya. Sepanjang bersama, tak pernah melemparkan kata-kata buruk dan kasar padaku. Tak ada juga kekerasan fisik. Untuk nafkah apalagi. Ia sangat bertanggung jawab. Tak pernah membuat kami kekurangan. Bahkan akan sangat merasa bersalah jika tak bisa memberi lebih. Nyatanya ketika bertemu wanita binal itu, seluruh kebaikannya hancur. Ia seakan menjadi manusia yang lupa anak istri. Tak tahu kemana harus melabuhkan kasih dan sayang. Dirinya lupa jalan pulang. Ya karena itulah aku tak semudah itu perlu percaya pada laki-laki saat ini. Apalagi yang baru bertemu semisal Mas Afgan. Bisa jadi hanya baik saat ini. Esok lusa entahlah. Aku tak mau masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Aku manusia bukan keledai yang sudah seharusnya dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Yanti telah sah menjadi istri Mas Radit. Aku hanya bisa menangis haru di pelukan wanita yang sangat baik dan sabar itu. Akhirnya ia mendapat kebahagiaan baru setelah sekian lama menikmati derita sebab pengkhianatan. Semoga kamu cepat nyusul ya. Gak usah lama-lama, kan udah ada calonnya. Goda Yanti setelah beres aksi nangisnya. Kutepuk telapak tangan yang dihiasi henna itu. Teman baik ini tertawa pelan mendapati reaksiku. Jangan memukul rata kisah hidup manusia. Juga jangan menggeneralisasi sifat lelaki lain dengan mantan. Apa yang terjadi di masa lalu belum tentu terjadi di masa depan. Bangkitlah, Cek. Jangan terus larut dalam kesedihan. Bisik Yanti. Kali ini ia tak sedang bercanda, tapi memberiku motivasi. Ia paham temannya ini belum move on dari masa lalu. Aku menanggapi bisikan itu dengan senyuman. Meski kata-kata tersebut ada benarnya, belum sanggup juga ku terima secara utuh. Aku terlalu trauma atas kejadian tiba-tiba di waktu itu. Tak ada hujan, tak ada badai, petir pun menggelegar tanpa disangka. Dia mengungkap kebenaran atas perselingkuhan setahun lamanya. Dan digiringlah pernikahan untuk diakhiri tanpa ada perlawanan sama sekali. Aku ikut menyambut para tamu seperti layaknya keluarga pemilik hajat. Orang tua Yanti pun amat senang atas keterlibatanku di pernikahan anaknya.
Kehangatan keluarga Yanti membuatku merasa memiliki keluarga. Rasa rindu pada mama dan saudara-saudara setidaknya terobati oleh mereka. Aku tak berani pulang sebab khawatir mereka terluka atas deritaku. Jadi biarkan dulu tak tahu menau sampai waktunya tepat. Aku berjanji jika sudah tak cengeng lagi akan menemui mereka. Di mana saat itu aku sudah sanggup menjelaskan tanpa harus menitikkan air mata. Hati ini takkan sanggup menyaksikan derian air mata mama untuk anaknya. Dia yang telah melahirkan dan membesarkan tak boleh merasakan sakit kembali sebab meratapi nasibku. Om, teriakan Azka membuatku terpaksa menoleh ke arah pintu masuk. Seorang lelaki memakai batik yang warnanya senada dengan gamisku. Berjalan tegap. Ia hanya sendirian karena memang tak punya pasangan. Pria itu menjadi duda 3 tahun lamanya. Hidupnya ternyata tragis, kata Yanti. Ia tahu dari Mas Dery yang kebetulan adalah mantan karyawan Mas Afgan. Sepertinya saat ini ia telah sembuh dari luka. Aku melihat itu dari raut wajah dan ketenangan gayanya. Tidak seperti orang patah hati apalagi frustrasi. Assalamualaikum, Mama Azka, sapa Mas Afgan. Dialah satu-satunya orang yang memanggilku dengan panggilan tersebut. Bagiku, itu adalah bentuk kesopanan. Tak lebih. Beda dengan Yanti. Dia selalu menjadikan itu bahan candaan. Katanya, berarti Mas Afgan mau dipanggil Papa Azka. Azkia, yang ada di sampingku pun ikut menyambutnya. Bahkan Putri Mungil itu minta digendong. Mendapati hal tersebut, aku yang jadi gugup. Mas Afgan langsung menyambut uluran tangan Azkia. Ia kemudian mengecup pipi cabai putriku. Putri Azkia cantik deh, pujinya. Sementara Azka tak mau lepas dari genggaman tangan satunya milik Mas Afgan. Dipikir jadi seperti papa mereka aja. Temani ke sana boleh? Pintanya padaku. Ia mengarahkan pandangannya ke pelaminan. Aku mengiringi langkah Mas Afgan. Saat mau meraih tangan Azka, anak itu menolak. Ya ampun, itu anak segitu nempelnya sama om baru dikenal. Mas Afgan mengucapkan selamat dan melantunkan doa untuk pengantin. Ia bilang telah menyiapkan hadiah paket bulan madu untuk mereka. Tentu saja mata Yanti berbinar-binar. Terima kasih Pak Afgan atas kedatangan doa dan hadiahnya. Semoga cepat menyusul kami ya. Ditunggu undangannya Mbak Rida. Sepertinya wajahku memerah kini. Kalau suhunya sih naik memang saat mendengar ungkapan Mas Radit. Kenapa harus menyelipkan namaku coba? Suami istri ini memang sepertinya punya misi menyatukan kami. Harus lebih hati-hatilah pada sepak terjang pengantin baru ini. Insya Allah. Minta doanya semoga dimudahkan ya Mama Azka. Ya ampun, aku jadi deg-degan tak jelas. Kenapa Mas Afgan jadi ikut-ikutan narsis begitu? Duh, jadi gak sabar lihat pengantin baru. Timpal Yanti. Dia pasti tak mau ketinggalan keseruan ini. Langsung saja nyamber kalau sudah urusan perjodohan. Kita foto dulu ya, ucap Mas Radit. Yang kemudian meminta juru foto bersiap. Dan dalam hitungan menit, beberapa pose sudah diabadikan. Mari Pak, kita makan dulu. Tawar Mas Radit setelah acara foto selesai. Ia membawa Mas Afgan ke area khusus keluarga. Pengantin lelaki itu sangat menghormati mantan bosnya hingga dibawa ke tempat istimewa. Mas Dery juga mengajak Yanti juga aku untuk menemani tamu kehormatan ini. Mau tak mau aku harus mengikuti. Kami duduk melingkar mengelilingi meja putih yang berukuran besar. Cukuplah untuk menampung 2 keluarga ini. Anak-anak pun bisa ikut duduk bersama. Untunglah Azkia mau duduk sendiri. Tak minta di pangkuan Mas Afgan. Bisa repot kalau anak itu ngotot. Azkia nempel banget sama Om. Cocoklah Om. Seloroh Yanti. Aku ingin sekali mencubit pengantin wanita itu. Azkia kan sayang Om ya. Timpal Mas Afgan. Dipikir apa mereka bekerja sama untuk saling memberi dukungan ya? Kok kayak kompak gitu? Ditanya begitu, Azkia mengarahkan wajah pada Mas Afgan. Mata bulatnya bergerak-gerak.
Mungkin sedang mencerna kalimat tanya barusan. Melihat itu, Mas Afgan mengecup pipi putriku. Ia lalu bilang Om sayang Azkia. Ayan, seru Azkia menimpali kalimat Mas Afgan. Ia pun balas mencium pipi lelaki itu. Menyaksikan pemandangan itu, aku jadi terharu. Bahkan, mataku kini memanas. Serasa ada air yang melesak minta dijatuhkan. Yang seharusnya melakukan hal itu pada Azkia adalah Mas Adnan. Dialah manusia paling wajib mengayomi putri kecil itu, bukan Mas Afgan. Ya, tapi fakta bicara beda. Pria itu telah buta. Ia tak ingat anak-anaknya. Hanya peduli kesenangan syahwat pada wanita. Baiknya dilupakan saja, Rida. Karena tamu kembali berdatangan, Mas Radit dan Yanti harus melayani mereka. Keduanya pamit untuk kembali ke pelaminan. Tinggallah kini aku, Mas Afgan, dan 2 bocah. Untuk mengurangi kegugupan, aku menyibukkan diri dengan menyuapi Azkia. Karena di tempat pernikahan ia tak boleh dibiarkan makan sendiri. Bisa-bisa pakaiannya tercecer sisa-sisa makanan. Ndak, sangga Azkia saat aku bersikukuh menyuapi. Karena ia terbiasa makan sendiri di rumah. Jadinya kali ini tidak mau disuapi. Sama Om, mau disuapi? Tanya Mas Afgan. Mungkin ia melihat aku kewalahan menghadapi kekukuhan Azkia. Anak kecil itu menoleh pada pria yang bertanya. Tanpa disangka ia mengangguk dan menyerahkan piringnya. Dan aku hanya melongo melihatnya. Dan kini, tanpa harus adu mulut, Mas Afgan sudah berhasil menyuapi Azkia. Dulu, Syakila juga selalu minta disuapi kalau papanya ada di rumah. Meski aku sedang repot dengan pekerjaan, anak itu tetap merajuk. Nanti mamanya bertanya, aku pakai jampi-jampi apa sampai anak lengket begitu. Terang Mas Afgan. Mungkin ia sadar akan kebingunganku melihat Azkia antusias disuapi. Anda pasti ayah yang baik, pujiku. Dan ini dari hati terdalam. Kalau ku perhatikan, pria ini memang lembut dan penyayang pada anak-anak. Ia tak sekalipun menunjukkan wajah masam pada mereka. Bukan hanya anakku yang ngefans sama Om Afgan, murid TP aku pun suka padanya. Mereka tak berhenti bertanya kapan Om baik itu datang lagi. Aku membuka TPA atas dorongan Yanti. Katanya biar ada kegiatan bermanfaat juga daripada bengong memikirkan nasib ejeknya. Syukurlah Pak RT pun menyetujui hal tersebut. De Azkia, main sama kakak yuk. Tuh ada balon mau nggak? Tiba-tiba salah satu adik Yanti datang menghampiri kami. Ia mencoba merayu 2 anakku untuk pergi dari sini. Rayuannya berhasil setelah mereka menghabiskan minuman. Aku melirik ke arah pelaminan, dan Yanti langsung pura-pura berpaling saat pandangan kami bertemu. Namun aku tahu tadi sengaja memerhatikan kami. Sepertinya ada konspirasi dari Yanti dan Mas Radit. Mereka sengaja membiarkan aku berdua dengan Mas Afgan. Duh, aku kenapa jadi deg-degan? Apa kira-kira yang akan dibicarakan Mas Afgan kali ini ya? Jangan-jangan